Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Singgih Nugroho, mahasiswa Teknik Mesin Universitas Mercubuana. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tugas besar satu saya pada mata kuliah Desain Manufaktur dan Perakitan. Bahasan saya ini nanti merupakan penggunaan Mastercam pada CNC Milling 3 aksis. Pada saat melakukan pemrograman di Mastercam, terdapat strategi yang dapat kita lakukan agar proses lebih efektif. Yang pertama, marking dimension atau coret-coret ukuran. Coret-coret ukuran pada drawing. Kemudian penentuan koordinat atau biasa kita sebut dengan origin. Yang ketiga, pemilihan tools atau alat potong. Yang keempat, toolpath, proses atau inti dari pemrogramannya, yaitu meliputi roughing, sampler, dan finishing. Yang kelima, kita dapat mensimulasikannya, dan kemudian kita dapat mengekspor dalam bentuk G-code. Pada video kali ini nanti, project yang kita kerjakan sebagai berikut. Drawing ini saya ambil dari test project pada persiapan WorldSkill Competition yang didesain oleh Mas Aditya Hartanto. Nah, langsung saja step pertama atau strategi pertama, yaitu marking dimension. Marking dimension merupakan proses penentuan ukuran aktual yang akan kita gambar nantinya di Mastercam. Sebagai contoh, ketika ada drawing yang menunjukkan ukuran diameter 50 dengan toleransi plus 0,05 dan plus 0,03, maka kita tidak bisa mengambil ukuran di menggambar ukuran di Mastercam nantinya diameter 50 pas. Jadi yang kita gambar nantinya 50,04. Dan semisal ada ukuran 10 dengan toleransi min 0,03 dan min 0,05, kita tidak bisa juga membuat ukuran pas yaitu 10. Yang kita buat yaitu 9,96. Kita ambil toleransi di tengah-tengahnya. Tujuannya apa? Karena kita agar dapat mencapai nilai toleransi yang diinginkan. Dalam proses machining, tentunya saat alat potong tool itu menyayat benda kerja, di sana ada beberapa kemungkinan yang terjadi, bisa defleksi tool, bisa juga lifetime dari tool yang sudah diameternya berkurang, ataupun yang diakibatkan dari faktor lain, sehingga saat kita mengukur hasilnya biasanya ada selisih. Nah, untuk meminimalisir selisih itu tadi, makanya kita ambil toleransi di tengah-tengah, sehingga kita buat sketch atau gambar di Mastercam ya sesuai batas tengah dari toleransi tersebut. Jadi semua yang mempunyai toleransi khusus kita lakukan marking dimension agar kita memudahkan juga dalam kita membuat. Nah, yang berikutnya yaitu penentuan origin atau koordinat. Origin merupakan pusat koordinat nantinya yang sebagai acuan zero point-nya di mesin CNC. Tentunya dengan mempertimbangkan bentuk profil dari benda yang akan kita kerjakan dan juga cara penjepitan pada rakum. Nah, kita dapat menentukan bidang mana yang akan kita kerjakan lebih dulu dan di mana letak origin yang sesuai. Pada kasus ini saya menentukan origin di sebelah yang pertama, bidang ini. Itu origin 1 ada di sebelah pojok kiri bawah. Nah, kemudian origin 2, proses kedua nanti itu di sebelah kiri bawah juga. Tinggal membalik seperti ini. Kemudian yang ketiga itu ada di pojok kanan bawah nantinya. Maaf, pojok kanan atas nantinya kan seperti ini. Dan yang keempat itu di sini. Nah, langsung saja kita praktekkan. Setelah kita jadi 2D ya, lalu kita lakukan 3D ya dengan extrude. Kita membuat solidnya dengan ketebalan 46. Lalu untuk membuat setiap profil ya, kita klik solid, kita pilih split solid face, pilih geometrinya. Setelah ini tinggal kita push pull, kita sesuaikan.
jadinya seperti ini baru yang bagian pertama. Kemudian bagian kedua kita berhubung tadi titiknya di tempat kiri bawah juga berada di bagian sini, kita membuat WCS baru, yaitu dengan cara membuat plan baru dengan cara kita tambahkan plan, kemudian dynamic, kita beri nama O2. Oke, setelah itu kita ke WCS, kita cari O2, sudah koordinat atau origin kedua itu sudah jadi. Tinggal kita melakukan penggambaran di sini. Nah, ini merupakan produk jadi yang sudah saya buat. Seperti ini bentuknya. Jadi untuk plan pertama ada di sini koordinatnya, kemudian yang kedua yaitu ada di sini, yang ketiga ada di sini, ini, nah yang keempat itu ada di sini. Kebalik, ini yang ketiga, yang tadi yang keempat. Nah, setelah kita melakukan drawing atau penggambaran, langkah berikutnya yaitu kita lakukan pemilihan tools atau alat potong yang akan kita gunakan. Kita dapat ke menu tool manager. Nah, di sini ada bagian toolpad, ada tool manager, kita pilih. Nah, kebetulan saya sudah membuat beberapa tool yang akan saya gunakan nantinya. Ada yang pertama face mill diameter 40, end mill diameter untuk roughing diameter 12, 10, 8, 6, dan untuk end mill finishing diameter 12, 10, 8, 6 juga. Kemudian ada treadmill, drill diameter 5, 10, 12, dan chamfer. Oh sorry, ini top. Tadi ini treadmill. Nah, chamfer dan juga top M6. Nah, jika untuk cara pembuatannya, kalau misal mau tambahnya, kita bisa klik kanan create tool, kemudian kita pilih misal end mill berapa, tool nomor berapa, ini tool, ini diameter berapa. Nah, panjangnya, perkiraan. Kita menyesuaikan kebutuhan tool. Nah, di sini merupakan nomor dari tool, nantinya terkait dengan mesin juga. Nah, di sini ada feed rate-nya berapa, plunge rate. Kalau plunge rate itu ketika tool turun ke bawah, kemudian retract. Kalau retract itu gerak cepat dari toolnya, kemudian spindle-nya berapa. Nah, ini number of load. Number of load di sini sangat membantu dalam perhitungan pemakanan feed per tip-nya. Jadi setiap mata sayap dari tool itu memakan berapa mili per putaran. Jadi ketika kita bilang di sini 4 float, berarti setiap floatnya itu akan memakan 0,03 mm. Yang berikutnya, ini inti dari pemrograman, yaitu toolpad. Ada yang unik dari strategi saya, yaitu kenapa chamfer dilakukan sebelum finishing. Alasannya sebagai berikut. Ketika chamfer dilakukan sesudah finishing, misalnya finishing, kemudian kita chamfer, kemudian ujungnya jadi 45 derajat ya. Nah, hasil dari chamfer ini akan menghasilkan chip atau bari di atas dan bawahnya. Hal ini akan mengganggu dalam proses pengukuran, menjadi tidak akurat, karena proses chipping tadi akan keluar. Berbeda dengan jika kita melakukan chamfer itu sebelum finishing. Jadi saat kita chamfer, hasil chipping tadi akan termakan oleh proses finishing, sehingga hasil lebih bersih, sehingga proses pengukuran menjadi akurat. Maka dari itu kita chamfer itu dilakukan sebelum proses finishing. Nah, di setiap permukaan atau bidang yang kita kerjakan selalu ada proses yang namanya roughing, chamfer, finishing, roughing, chamfer, finishing, roughing, chamfer, finishing, dan seterusnya. Hal itu yang selalu saya lakukan. Tujuannya ya seperti tadi agar lebih efektif dalam pemesikannya. Nah, ini tempat yang sudah saya buat. Pada proses roughing itu yang tentunya kita ada proses facing ya. Facing itu dengan face mill, itu dengan mengepras atau memperhalus permukaan atasnya saja untuk mengurangi raw material. Kemudian ada kontur, kita menggunakan dynamic mill juga. Kemudian juga dynamic mill. Nah, yang membedakan dynamic mill dengan kontur dan lain-lain itu ketika dynamic mill, proses pergerakan ini akan random dan mengandalkan sisi penyayatan samping, bukan ke dalam 100%, tapi samping tipis, tetapi dia langsung dalam. Biasanya parameter yang saya gunakan kedalamannya itu 200% dari diameter tool, dan proses ke sampingnya itu 10-15% untuk ketebalan sayatannya. Nah, itu menyesuaikan tergantung tool spesifikasi dari tool yang kita gunakan. Nah, pada parameternya di sini saya menggunakan 15% ya dari tool yang diameternya 8. Saya pakai 15% untuk sisi samping seperti ini. Nah, pada proses roughing yang perlu kita berikan itu ada stop to lift on wall dan stop to lift on floor, yaitu dia menyisakan 0,2 mili pada setiap dindingnya dan menyisakan 0,2 mili pada permukaan lantai bawahnya.
tujuannya ini nanti 0,2 mili ini nanti akan kita eksekusi pada proses finishing seperti itu. Nah, jadi jika dilihat simulasi pada blackboardnya seperti ini, ada penyayatan ke samping, langsung dari luar ke samping seperti ini. Nah, setelah dilakukan roughing, kita akan melakukan namanya chamfer setiap permukaan sampingnya. Tujuannya yaitu untuk memberikan ujung permukaan agar tidak tajam. Nah, kemudian setelah chamfer, kita lakukan finishing setiap lantai dan juga finishing pada area dinding. Ada yang belum kita atur yaitu stok setupnya. Ini min 5, ini 100. Nah, kita mengatur raw material yang kita gunakan. Kemudian kita lihat simulasinya. Ini proses pressing, kemudian kita proses roughing dengan end mill diameter 12. Pada bidang pertama ini kita memerlukan waktu 39 menit untuk machiningnya. Ini hanya machining saat tool running, tidak termasuk kita setting tool di mesin, kita kalibrasi ya 0 point, 0 mesin dan lain-lain. Nah, stop. Ini sudah memasuki proses finishing. Nah, jika kita lihat, ini merupakan hasil dari chamfer. Ini chamfer, ini juga chamfer. Semuanya kita lakukan chamfer, bahkan di ujung-ujung. Dan jangan sampai proses chamfer ini kita menabrak dari bagian produk atau bagian sisi yang sebelahan. Jadi kita potong di sini. Ini juga di bagian dalam kita lakukan chamfer. Ini juga chamfer. Kita semua lakukan chamfer. Nah, kita masuk proses finishing. Jadi hasilnya lebih halus. Sangat berbeda dengan ketika proses roughing. Ya, ini masih kasar ya, bagian dinding. Masih kasar. Nah, ini perbedaannya. Ini sudah di finishing menjadi sangat halus. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini proses yang pertama sudah jadi dengan waktu 39 menit 13 detik. Kemudian proses kedua kita lakukan ulet atau tap atau treadmill. Nah, ini treadmill ini. Treadmill di sini saya toolnya mau menggunakan single treadmill seperti ini bentukannya. Jadi memang sengaja saya buat seperti ini. Ada juga treadmill yang seperti tap langsung itu, tetapi saya ingin menunjukkan bagaimana proses sebenarnya biar lebih lama aja. Coba kita simulasikan. Ini secara keseluruhan saya membutuhkan waktu 1 jam 25 menit untuk mengerjakan semuanya. Ini hanya proses manufakturnya saja, belum termasuk saat kita seperti setting tool, kemudian persiapan di mesinnya dan lain-lain. Ini udah proses chamfer ya. Ini proses finishing hanya memakan 0,2 mili untuk mencapai hasil permukaan yang halus dan presisi. Bagian sini masih sangat kasar. Nah, ini sudah terlihat ya, ketika setelah di finishing sangat halus. Nah, jika hilang. Nah, ini proses treadmill. Saya menggunakan single treadmill. Ini proses yang step ketiga, slotting bagian sini. Kita juga chamfer finishing. Ini yang keempat, bagian sini. Ya, selesai. Ini produk yang kita machining dengan proses roughing, chamfer dan juga finishing. Tiba saatnya kita melakukan jigot atau kita ekspor hasil program kita menjadi sebuah kode. Semisal saya akan menjigot bagian roughing satu saja, saya checklist semuanya.
checklist semua, yang lain enggak, yang chamfer dan lainnya tidak. Nah, ini sudah muncul untuk G-code-nya. Jadi nomor programnya di sini merupakan O0000. Ini nomor program, nanti kita sesuaikan di mesin juga. Kemudian ini untuk aktivasinya di spindle dan lain-lain. Spindlenya 1550 sekian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video presentasi tugas besar 1 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.